Pembahasan kita kali ini adalah seputar rumah tangga. Tepatnya, kita akan membahas tentang mengapa ada banyak sekali menantu wanita yang sering tidak akur dengan ibu mertuanya. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Pembahasan kita kali ini adalah seputar rumah tangga. Tepatnya kita akan membahas tentang mengapa ada banyak sekali menantu wanita yang sering tidak akur dengan ibu mertuanya. Jika Anda adalah seorang istri yang kebetulan merasa kurang cocok dengan ibu mertua Anda, maka bisa saya pastikan bahwa Anda tidak sendirian. Apalagi bila saat ini Anda masih tinggal satu atap dengan mertua Anda tersebut. Bahkan ada penelitian yang menemukan bahwa 75% wanita mengaku kurang menyukai atau sama sekali tidak menyukai ibu mertua mereka. Apa saja alasannya? Alasan yang pertama adalah karena sang menantu dianggap sebagai orang asing. Keluarga dalam kebudayaan Timur biasanya memiliki tali persaudaraan yang sangat kuat. Dan ketika seorang anak laki-laki menikah, kemudian istrinya turut masuk ke dalam keluarga tersebut, maka tidak jarang mertuanya kemudian menganggap seakan menantunya ini adalah orang yang asing yang menyusup ke dalam keluarganya. Sehingga sang menantu pun merasa tidak diterima, merasa dianggap sebagai orang luar, dan berpotensi menimbulkan konflik. Untuk itulah, kedua belah pihak, menantu dan mertua, ada baiknya menyadari peranan masing-masing, yang mana peranan ini tidak dapat digantikan dan sudah ada porsinya sendiri-sendiri. Kemudian alasan kedua, seorang menantu wanita ada kalanya tidak rukun dengan ibu mertua karena terjadi semacam perebutan kekuasaan di rumah. Biasanya terjadi jika pasangan yang berumah tangga masih tinggal dengan orang tuanya. Sebab di dalam sebuah keluarga, umumnya yang lebih berperan menentukan kehidupan sosial adalah wanita. Ibaratnya seperti ada dua ratu di dalam satu istana yang sama, sehingga perbedaan pendapat, perselisihan, atau bahkan percekcokan menjadi tidak terhindarkan. Misalnya, ketika sang istri memberikan aturan tertentu untuk suami, maka sang ibu yang melihat ini pun akan merasa bahwa menantunya membatasi ruang gerak sang anak. Baik secara sadar maupun tidak, mertua akan berusaha melindungi anaknya dan menimbulkan gesekan dengan menantunya sendiri. Alasan ketiga, mertua dan menantu juga sering tidak akur karena perbedaan cara mengurus anak. Mertua Anda misalnya tidak menyukai cara Anda mengurus rumah tangga, juga tidak menyukai cara Anda mendidik cucunya. Pada dasarnya ini sekedar perbedaan pola asuh saja. Contoh, seorang nenek pasti cenderung menuruti semua kemauan cucunya. Sedangkan di sisi lain sebagai ibu, Anda ingin menetapkan batasan tertentu agar anak tidak manja, sehingga muncullah perbedaan pandang yang memicu perselisihan. Lanjut ke alasan keempat. Mertua dan menantu juga bisa jadi akan berselisih karena menantu sering tidak datang ke perayaan atau acara tertentu yang diadakan oleh mertuanya. Ini biasanya terjadi jika pasangan yang berumah tangga sudah tinggal terpisah, tidak ikut orang tua lagi. Ibu mertua pasti berharap menantunya hadir pada acara yang ia gelar, malah kalau bisa bantu-bantu mempersiapkan. Tetapi jika menantunya sering tidak hadir, karena merasa tidak nyaman dengan mertuanya sendiri, maka lambat laun ini akan menimbulkan gesekan juga. Terakhir, atau alasan kelima yang sering menjadikan mertua tidak rukun dengan menantu adalah karena sang mertua sering mengadu domba, sering membanding-bandingkan. Setiap kali merasa tidak suka, mertua cenderung menjelek-jelekan menantunya di hadapan sang suami, di depan anaknya. Semua tingkah menantunya dikritik, seperti ingin menekankan bahwa menantunya tersebut tidak baik dan kurang cocok untuk dijadikan istri. Inilah yang paling melukai harga diri seorang istri. Dan ada baiknya, bila berada di posisi ini, Anda diskusikanlah dulu dengan suami, agar suami bisa mendukung Anda dan memposisikan dirinya sebagai penengah yang bijak. Nah, kurang lebihnya, itulah 5 alasan atau penyebab yang paling umum menyebabkan perselisihan antara menantu wanita dengan ibu mertua. Kita jadikan wawasan saja, semoga tidak terjadi pada kita, dan kalaupun terjadi, semoga bisa kita selesaikan dengan baik. Akhir kata, sampai di sini saya cukupkan. Saya doakan semoga Anda senantiasa rukun dengan mertua dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.